Tiba-tiba itu nenek yang dia lihat di kandang batu kemarin lagi duduk aja di samping Asep sambil senyum ke Abi. Ternyata Asep sakit seminggu setelah turun dari pendakian itu dan nggak sembuh-sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bilik Setiawan bareng gua Setia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi guys, di video kali ini kita akan membahas kejadian-kejadian menyeramkan di gunung akibat nggak jaga omongan alias sompral selama di pendakian, sehingga mereka harus menerima segala konsekuensi dari apa yang sudah mereka ucapkan. Tapi sebelum masuk lebih jauh, buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja subscribe sekarang juga, biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya, yang tentunya banyak sekali pesan-pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Ya udah, kalau udah siap, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kisah ini dialami oleh Dodi, seorang pendaki asal Jakarta Timur, waktu dia mendaki ke Gunung Slamet tahun 2016 lalu. Nah, waktu itu Dodi ini mendaki ditemani sama dua orang temannya yang bernama Goni dan Iwel lewat jalur Bambangan. Dan di awal-awal pendakian, semuanya berjalan lancar, aman, gak ada kejadian-kejadian aneh sampai mereka tiba di pos 7. Cuman sialnya nih, ketika nyampe di pos 7, ternyata di tempat itu udah penuh dengan tenda pendaki yang udah ngecamp duluan tuh. Jadi mereka nggak dapat buka tenda lagi di situ. Udah rapet lah, udah gak ada lagi tempat kosong. Akhirnya terpaksa Dodi sama rombongannya ini mutusin buat turun lagi ke pos 5 biar ada tempat yang landai gitu buat ngediriin tenda. Tapi lagi-lagi setiba di pos 5, ternyata tempatnya juga udah penuh juga dengan pendaki yang udah nyampe dari bawah tuh. Akhirnya mereka juga nggak dapat tempat di situ. Nah, mereka mutusin buat turun lagi tuh ke pos 4, pos Samaran tuh. Dan di pos ini memang sepi banget, nggak ada satupun tenda di situ. Karena memang pesan dari petugas registrasi waktu di bawah tadi tidak direkomendasiin buat ngediriin tenda di tempat ini, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, singkat cerita, karena nggak ada tempat lagi, ngecamp lah mereka di situ. Dan alhamdulillah nih, meskipun malam itu cuma rombongan Dodi yang ngecamp di situ, nggak ada kejadian ataupun gangguan-gangguan aneh yang mereka alami sampai mereka selesai turun dari puncak. Nah, ketika turun ini, disinilah semua kejadian aneh dan menyeramkan mulai mereka alami. Jadi tepat di jam 10 malam, waktu mereka lagi nyantai-nyantai ini sambil ngobrol di depan tenda, Iwel ngomong ke Dodi, "Dot," katanya, "gua baca-baca, katanya kalau di gunung ada pantangan-pantangannya yang gak boleh dilanggar ya," kata dia. Nah, Dodi ini yang memang dasarnya nggak percaya sama hal-hal mistis, dia jawab di situ, "Gua nggak peduli," katanya, "mau setan kek, mau apaan kek, pokoknya kalau ketemu ya kita ajak ngopi aja gitu." Nggak lama tuh habis ngomong gitu, tiba-tiba dari atas tenda ada suara bapak-bapak ngeludah, cuh gitu. Dan saat itu juga jatuh segumpalan reak gitu, nempel tepat di jaketnya Dodi. Sontak mereka panik semua dan mulai main salah-salahan di situ. "Lu sih ngomong aneh-aneh." "Ah enggak," kata Goni, "lu kali yang ngeludah ya." Jadi Dodi itu sempat nuduh si Goni tuh yang ngeludahin dia, karena memang posisinya ada di belakang dia. Tapi Goni ngomong lagi, "Masa gua ngeludah ke atas gitu, terus jatuh ke jaket lu? Ya nggak mungkin lah," kata dia kan. Nah, karena saking penasarannya sama si suara yang ngeludah tadi, disenterin lah tuh sama Iwel pakai headlamp dia ke atas gitu kan, ke sekeliling tenda. Kali-kali ada monyet gitu yang ngeludah gitu kan. Tapi dia nggak nemuin apa-apa di situ. Akhirnya karena ngerasa aneh, mereka langsung masuk tenda dan langsung istirahat buat persiapan turun. Dan ternyata nih, terornya nggak berhenti sampai di situ saja guys.
Jadi sekitar jam 1 malam, Iwel ini kebelet kencing tuh. Lalu pergilah dia ke belakang tenda sambil bawa headlamp. Dan selesai kencing, pas dia mau masuk tenda, dia kaget sekaget-kagetnya. Kok di dalam tenda ada 3 orang lagi tiduran gitu. Dan salah satunya pakai jaket persis kayak jaket yang dipakai Iwel. Warnanya, modelnya gitu kan. Bahkan pas ditegesin itu, semua outfit yang dipakai sama sosok itu persis kayak yang dipakai sama Iwel. Iwel sampai mau nangis di situ karena ngelihat dia ada 2 tuh di situ. Nah, karena saking takutnya, dia nggak berani tuh masuk ke dalam tenda. Dia diem aja di depan tenda sampai subuh. Dan pas teman-temannya udah bangun, barulah sosok tadi itu hilang. Teman-temannya kaget di situ kan, ngelihat Iwel yang lagi duduk aja sendiri di depan tenda. Loh, kata temennya, lu kagak tidur, Wel? Gua nggak bisa tidur, kata Iwel. Dia masih nutupin aja tuh kejadian yang dia lihat semalam. Nah, akhirnya setelah beres-beres dan semua barang-barang udah di packing, mereka pun lanjut lagi turun ke base camp. Okay, guys, itu tadi pengalamannya Dodi ketika mendaki ke Gunung Slamet bersama temannya di tahun 2016 lalu. Nah, sekarang kita masuk pada kejadian kedua yang juga nggak kalah serem yang dialami oleh Asep, seorang pendaki pemula asal Jakarta, waktu dia mendaki ke Gunung Gede di tahun 2022 lalu. Nah, jadi waktu itu Asep ini mendaki ditemani sama 3 orang temannya yang bernama Abi, Joni, dan Adi lewat jalur Cibodas. Dan sialnya, baru saja di awal-awal pendakian mau menuju ke pos 1, Asep ini nyeletuk di situ. Anjir, kata dia, gua kira susah naik gunung, ternyata gini doang. Ini mah adik gua yang masih bayi juga bisa, kata dia. Sombong banget lah tuh dia. Dan gak cuman itu juga, guys. Dia ngomong tuh waktu sampai di pos 3 di Penyancangan, si Asep ini ngomong, segini doang naik gunung, ini mah gak ada apa-apanya ini mah. Nah, ngedengar Asep ngomong kayak gitu, kaget tuh teman-temannya semua. Si Adi kesel di situ, ngomonglah dia ke Asep. Sep, katanya, jaga omongan lu, ini gunung bukan rumah lu. Untungnya nih langsung ditenangin sama Abi. Udah, kata dia, sabar, kita masih di gunung ini, jangan ribut, kata dia kan. Lanjutlah tuh mereka jalan-jalan sampai tiba di kandang batu. Nah, karena hari udah mulai gelap, mereka mutusin buat ngecamp di situ. Dan disinilah awal mula semua petaka dan konsekuensi dari apa yang udah diucapin Asep harus dia terima. Jadi pas lagi istirahat di tenda sekitar jam 1 malam, Asep ini kebelet kencing. Lalu dia ngebangunin Abi tuh buat nemenin dia kencing. Dianterin lah tuh sama Abi sampai ke depan tenda. Terus Asep melipir tuh ke semak-semak. Gak lama dari situ, tiba-tiba Asep lari kayak orang ketakutan dan langsung masuk ke tenda. Abi bingung di situ. Kenapa, Sep? Kayak orang ketakutan. Pas ditanya, Asep ini diem aja nggak jawab sama sekali. Dan tiba-tiba dia teriak histeris. Suaranya persis kayak nenek-nenek. Ternyata Asep kesurupan di situ, guys. Dan sosok yang ngerasukin dia ngomong di situ. Anak ini udah sombong, lancang, dia udah ngencingin rumah saya. Saya nggak suka sama kelakuan anak ini. Nah, Abi ngomonglah sama sosok itu. Tolong maafin nenek saya, Nyai. Saya janji teman saya nggak bakalan kayak gitu lagi. Terus sosok itu ngomong lagi, anak ini nggak bakal saya izinin pulang. Nah, untungnya Joni ngerti sama hal-hal gaib gitu. Gimana caranya nyadarin orang kesurupan. Akhirnya dia ambil tuh air mineral yang dia bawa. Lalu dia baca-bacain dan langsung dia kepretin tuh ke Ari. Lalu dia kepret-kepretin tuh air tadi ke kepalanya Asep sampai ke kakinya. Dan alhamdulillah nggak lama Asep mulai sadar. Nah, pas udah mulai sadar, ditanya sama Abi, emang lu habis ngelakuin apaan tadi, Sep? Diceritain lah sama Asep. Tadi waktu lagi kencing,
ada sosok nenek-nenek mukanya hancur, matanya merah ngeliatin ke arah Asep dengan tatapan yang marah gitu. Makanya dia lari. Akhirnya karena kondisi Asep yang gak memungkinkan buat nerusin pendakian, paginya langsung mereka mutusin buat langsung turun ke base camp. Tapi jangan lu kira mentang-mentang udah turun nih, udah balik ke rumah, masalahnya selesai sampai di situ. Enggak, bro. Lu inget kan perkataan sosok nenek-nenek yang ngerasukin dia tadi? Anak ini nggak bakalan saya izinin pulang. Nah, seminggu setelah mereka turun dari pendakian, Abi ditelepon tuh sama orang tuanya Asep. Nah, orang tuanya ini ngabarin kalau Asep udah sakit 7 hari sejak pulang dari pendakian. Dijenguklah sama Abi itu buat ngelihat dia. Sakit apa sih Asep ini sampai seminggu belum sembuh-sembuh gitu kan. Pas Abi masuk ke kamarnya Asep, dia kaget sekaget-kagetnya sambil istighfar di situ. Astagfirullahaladzim. Dan lu tahu kenapa? Itu sosok nenek-nenek yang ditemuin Asep waktu di kandang batu lagi duduk sambil senyum tuh ke Abi. Orang tuanya Asep nanya di situ, ada apa Abi? Dan ceritalah Abi itu ke orang tuanya Asep. Dia nyaranin agar Asep ini dibawa ke Ustadz biar bisa diruqyah gitu. Dan singkat cerita, orang tuanya Abi pun setuju tuh, dibawalah Asep ke salah satu ustadz kenalan orang tuanya dia. Dan alhamdulillah setelah diruqyah, Asep ini bisa disembuhin. Dan si ustadz itu ngomong, untung si Asep ini cepat diobatin. Kalau enggak, mungkin bisa-bisa dia udah dibawa sama sosok nenek-nenek yang ngikutin dia. Akibat kelakuan Asep sendiri selama di pendakian kemarin. Oke guys, gimana menurut kalian kelakuan dari Asep sama Dodi tadi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke pengalamannya Wiwit waktu dia melakukan pendakian ke Gunung Slamet di tahun 2015 lalu. Jadi waktu itu, Wiwit ini mendaki sama 2 orang temannya yang bernama Fuad dan Rani lewat jalur Bambangan. Dan memang jalur Bambangan ini salah satu jalur favorit para pendaki buat naik ke Gunung Slamet. Nah, singkat cerita, H-1 pendakian, mereka ini nginep dulu tuh di rumah pamannya Fuad di daerah Bobotsari Purbalingga. Biar nantinya nggak terlalu jauh buat menuju ke base camp. Lalu keesokan harinya, diantarlah mereka pakai mobil pamannya Fuad tuh ke base camp Bambangan. Dan selesai registrasi sekitar jam 9 pagi, pendakian Gunung Slamet via Bambangan pun dimulai. Dan di awal-awal pendakian, semuanya berjalan lancar tuh, nggak ada kejadian-kejadian aneh. Sampai mereka tiba di pos 4 Samaran tuh sekitar jam 1 siang. Dan di pos 4 ini, mereka ngelihat ada sesajen ditaruh di bawah sebatang pohon besar. Dan di atas sajen tadi, ada beberapa makanan yang tersusun rapi. Ada pisang 1 sisir, ada telur ayam kampung 5 butir, dan ada aneka bunga, dan ada 3 buah apem dan dupa lengkap dengan korek api di pinggirnya. Nah, Wiwit yang sama teman-temannya ini yang memang skeptis tuh, nggak percaya dengan hal-hal mistis, mulai usil di situ. Dia nyalain itu dupa. Terus Rani meganglah salah satu apem di sajen tadi. Ternyata apemnya masih anget guys. Lalu dimakanlah apem tadi sama mereka bareng-bareng. Sambil si Fuad ngomong di situ, penghuni sini nggak suka sama apem, kata dia. Dan nggak puas sampai situ, bunga yang ada di sajen tadi dia lempar-lemparin tuh. Sambil ngomong, dasar manusia-manusia bodoh, kata dia. Terus puas ngacak-ngacak sajen, lanjut lagi mereka jalan sambil ketawa-ketawa dan sampai mereka tiba di pos 7. Dan disinilah semua malapetaka dan konsekuensi dari apa yang udah mereka perbuat harus diterima. Nah, ketika mereka sampai di pos 7, entah kenapa suasana di tempat itu tuh terasa aneh. Karena suasananya tuh beda dari biasanya. Sunyi, sepi banget. Nggak ada satupun tenda yang berdiri di situ. Padahal namanya area camp biasanya kan minimal adalah 1 atau 2 tenda. Nah, lalu karena hari udah mulai gelap, mereka pun mutusin buat ngecamp di situ. Dan sekitar jam 9 malam,
Baru saja mereka hendak istirahat, tiba-tiba dari luar tenda terdengar suara anak kecil berlarian. Dan makin lama suaranya tadi makin keras. Rani mulai geram di situ. Keluarlah dia mastiin tuh, anak siapa sih malam-malam gini masih keluyuran gitu kan. Pas Rani ngeliat ke salah satu sudut shelter di situ, dia langsung teriak histeris. Dan lu mau tahu kenapa? Itu di sudut shelter rame anak-anak dengan berbagai wujud menyeramkan lagi main sambil ketawa-ketawa. Jadi yang dilihat Rani itu adalah sosok anak kecil, kepalanya botak tapi mukanya hancur. Ada juga sosok yang badannya anak kecil tapi wajahnya orang dewasa, kayak manusia kerdil gitu. Bahkan ada juga sosok anak perempuan, rambutnya diikat tapi kedua matanya bolong. Dan banyak lagi wujud-wujud lain yang gak kalah serem. Cuman yang paling bikin Rani ini terkejut bukan masalah sosok anak kecil tadi, tapi temennya dia, Fuad, kok bisa-bisanya dia ada di antara anak-anak kecil tadi. Lagi asik aja ikut main tuh. Dan ngedengar teriakan Rani tadi, keluarlah Wiwit sama Fuad yang asli. Dan seketika itu, sosok anak kecil tadi sama sosok Fuad yang palsu ngeliatin ke arah Wiwit sama Fuad yang asli. Fuad langsung teriak di situ, cepet masuk tenda. Nah, sejak kejadian tadi, mulailah mereka mikir nih, apa ini gara-gara perbuatan kita tadi di pos 4 ya? Nah, sejak saat itu pula perilaku Fuad ini mulai berubah. Dia jadi pendiam, jarang ngomong, terus suka bengong aja gitu. Akhirnya malam itu mereka diem aja di tenda, nggak keluar-keluar sampai pagi. Dan pas paginya Wiwit sama Rani ini udah bangun duluan. Mereka keluar tenda tuh, dan kagetlah tuh mereka di situ, campur bingung banget. Kok tiba-tiba di sisi kiri kanan mereka udah banyak tenda berdiri, tapi kok kenapa semalam sepi banget gitu kan? Dan salah satu rombongan pendaki yang ngecamp di samping tendanya Wiwit nanya di situ, "Mbaknya baru dateng ya?" Wiwit jawab, "Enggak kok, kita udah dari semalam ngecamp di sini." "Masnya kali baru datang tadi subuh ya?" tanya Rani lagi kan. "Enggak loh mbak, kita malah udah dari kemarin di sini. Tapi kok semalam kita nggak lihat ya?" Tambah bingung lah mereka di situ. Ternyata pendaki tadi yang mereka ajak ngobrol namanya Anung tuh, berasal dari Jogja. Akhirnya Anung ngomong di situ, "Sekarang ini masih di bulan Suro mbak. Biasanya di pos 4 itu banyak sajen. Nah, kalau ada kejadian-kejadian kayak gini, biasanya itu akibat mereka-mereka yang bikin ulah di area pos 4 tadi, sampai dibawa ke dimensi lain." "Emang kalian udah bikin ulah apa?" tanya Anung lagi. Wiwit sama Rani cuma main pandang-pandangan aja di situ. Mereka takut tuh, nggak mau ngaku. Akhirnya Anung nyaranin tuh, agar rombongan Wiwit ini nggak usah nerusin pendakian. Takutnya mereka kenapa-kenapa nantinya kan, karena udah banyak kejadian ganjil mereka temuin. Dan untungnya Fuad juga setuju di situ. Dan singkat cerita, siang itu mereka pun mutusin buat langsung turun ke base camp, nggak nerusin pendakian. Nah, di sepanjang perjalanan turun pun Fuad ini masih diem aja, nggak ngomong-ngomong. Bahkan sampai paman yang ngejemput di sepanjang perjalanan pun lagi-lagi Fuad ini cuma diem aja sambil ngeliatin jalan dari kaca mobil kan. Dan sekitar jam 9 malam sampailah mereka tuh di rumah pamannya Fuad. Fuad langsung masuk kamar di situ dan langsung nutup pintu. Wiwit sama Rani sempat mikir di situ. Mungkin Fuad ini kesel kali ya karena dia gagal muncak. Mana udah jauh-jauh gitu kan dari Jakarta. Terus keesokan paginya bibinya Fuad ini minta Wiwit sama Rani buat ngebangunin dia tuh biar sarapan bareng lah gitu. Tapi pas Rani ngeliat ke kamarnya Fuad, dia kaget sambil teriak, "Fuad!" katanya. Ternyata Fuad udah tergantung di atas pelapon kamarnya dengan seutas tali tambang. Akhirnya paman Fuad pun langsung menghubungi pihak berwajib di situ dan melaporkan kejadian yang menimpa keponakannya. Wiwit sama Rani pun diminta menceritakan semua kejadian dan apa yang udah mereka lakuin selama di pendakian kemarin. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan,
tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik di tubuhnya Fuad. Dan Fuad pun dinyatakan murni meninggal dunia akibat bundir. Tapi motif dari bundirnya tadi sampai sekarang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Akhirnya jasad Fuad pun dibawa oleh pamannya ke rumah orang tuanya di Jakarta untuk dikebumikan. Mari kita bacakan Al-Fatihah buat Fuad. Oke guys, itu tadi pengalamannya Wiwit di Gunung Slamet tahun 2015. Sampai segitunya ya efeknya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan pesan-pesan penting dari kisah tadi agar lebih berhati-hati, dan yang penting hormatilah budaya setempat, kearifan lokal setempat. Jangan mentang-mentang kita nggak percaya dengan hal tersebut sampai kita berbuat semaunya, mengolok-olok, bahkan merusak dan menghancurkan kepercayaan orang lain. Oke guys, gimana menurut kalian kisah Fuad tadi? Boleh banget tulis pendapat kalian, saran kalian, dan pengalaman kalian. Mudah-mudahan bisa jadi pengingat buat kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Gue Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.